Ini dia 5 jualan yang laris manis menjelang Idul Fitri dan di bulan Ramadan ini. Pastikan kamu tidak ketinggalan kesempatan cuan ini. Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Kumas Nazik. Selamat bulan Ramadan dan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakannya. Hari ini aku mau share buat teman-teman nih peluang usaha yang cuan banget di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Buat teman-teman yang nggak peka terhadap dunia wirausaha, teman-teman harus nonton video ini sampai selesai. Karena banyak banget peluang yang bisa kamu dapatkan untuk jualan di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, sebenarnya usaha-usaha apa aja sih yang bisa laris manis menjelang Idul Fitri dan di bulan Ramadan ini? Mumpung belum selesai Ramadannya, teman-teman bisa lakukan praktek sekarang juga. Nah, yang pertama, usaha yang laris manis di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri adalah jualan takjil. Nah, teman-teman bisa cek sendiri ya, di berbagai pasar atau di berbagai jalan-jalan raya itu tiba-tiba ada lapak dadakan nih pasti. Lapak dadakan, jualan dadakan yang menawarkan berbagai macam takjil. Dan modalnya nggak gede-gede banget, palingan modal 1 juta atau modal 500 ribu itu bisa dapetin keuntungan bisa sampai 50%. Dari 500 ribu bisa terjual sampai 750 ribu. Karena memang di jam-jam tertentu aja, nggak sampai dari pagi sampai sore, hanya di sore hari aja. Dan itu memang worth it banget. Di jam-jam tertentu, nyiapinnya juga nggak lama, tiba-tiba dijual langsung laku dan bisa terjual banyak banget walaupun jualannya hanya 2 jam atau 3 jam doang. Nah, ini cocok buat teman-teman yang pengen jadiin sampingan doang, nggak perlu sampai keluar dari kerjaan atau nggak perlu sampai full time. Jadi cuma buat sampingan, pulang kerja jualan takjil itu cocok banget buat teman-teman belajar berwirausaha dan nyari cuan di bulan Ramadan menuju Idul Fitri ini. Lumayan kan, bisa buat bekal atau bisa buat modal untuk merayain Hari Raya Idul Fitri bareng keluarga. Nah, usaha yang kedua atau jualan yang kedua adalah catering sahur. Nah, ini banyak banget nih teman-temanku di kalangan kampus itu rata-rata buka PO atau usaha untuk catering kampus. Catering kampus ini adalah untuk menyiapkan makanan-makanan untuk para mahasiswa yang nggak bisa masak, yang hidupnya di kosan tapi perlu sahur pagi-pagi banget. Nah, mereka jualan catering untuk sahur. Dianterin menjelang sahur, dianterin dan dimasakin pakai nasi box atau nasi kotak. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang hobi masak atau mungkin punya kompor nganggur di rumah, bisa buat pesanan untuk catering sahur. Karena keuntungan dari catering itu besar banget ya, rata-rata pengusaha catering itu bisa kaya mendadak karena dari kelarisan atau karena dari penjualan cateringnya. Keuntungannya bisa sampai 50%, bahkan bisa lebih daripada itu. Usaha atau jualan yang ketiga adalah menjahit baju atau menjahit pakaian. Nah, para penjahit ini pasti lagi cuan banyak nih menjelang Idul Fitri. Pesanan udah mulai banyak banget keluarga-keluarga yang pengen pakaiannya itu serasi. Ada yang habis beli baju ukurannya nggak sesuai pengen dikecilin ya. Para penjahit baju lagi banyak kerjaan banget. Nah, ini peluang banget buat teman-teman yang punya keterampilan menjahit atau punya keterampilan untuk permak baju untuk menawarkan jasanya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti ini, pasti banyak banget yang pengen merapikan bajunya untuk dipakai di Hari Raya. Dan usaha atau jualan yang keempat yang bisa laris manis di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri adalah jasa penukaran uang. Nah, pasti banyak dari orang tua kita atau orang tua teman-teman atau mungkin dari teman-teman sendiri yang udah kerja pengen membagikan angpau kepada sepupu, kepada adik keponakan atau kepada adik-adik yang lainnya atau kepada saudara-saudara kita. Itu biasanya butuh banget uang-uang baru atau uang kecil yang bisa buat angpau lebaran. Nah, uang kecil ini biasanya susah banget nih didapetin di bank ataupun di ATM, jadi harus menukarkan uangnya. Nah, jasa penukaran uang ini menarik banget juga karena sangat laris manis menjelang lebaran dan pasti dibutuhin oleh banyak orang. Teman-teman bisa coba menawarkan atau bisa PO terlebih dahulu melalui sosial media supaya teman-teman bisa mempersiapkan uangnya dari sekarang. Usaha yang kelima atau jualan yang kelima adalah plastik atau toples. Nah, biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak yang mulai sibuk bikin nastar ya, sibuk bikin kue, sibuk bikin biskuit ya. Apalagi ibu-ibu rumah tangga yang pernah dapat pelatihan bikin biskuit atau ibu-ibu rumah tangga yang suka bikin kue itu mulai dapat pesanan dari tetangga-tetangganya, dari teman-temannya ya, untuk bisa dibikinin kuenya. Nah, kuenya kan pasti butuh banget nih tempat untuk
naruh kue tersebut. Nah, rata-rata pada beli toples lebaran atau plastik untuk memasak supaya biar estetik ya, kemudian dikasih stiker di atasnya, rata-rata melakukan hal tersebut. Jadi jualan toples atau plastik ini lagi naik-naiknya menjelang Hari Raya Idul Fitri, omsetnya juga naik dan rata-rata plastik dan toples ini laku keras banget. Teman-teman bisa jual menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Nah, menurut kalian mau jalanin bisnis yang mana atau jualan yang mana di Hari Raya Lebaran dan di musim Ramadan seperti ini? Coba kalian tulis di kolom komentar dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dan nangkep peluang yang sama. Gue Mas Gustiari, bye bye.